ini anak-anak Ibu? Baik. Sebelum kita memasuki ke pelajaran, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam posisi sempurna. Persilakan anak-anak Ibu untuk berdiri dengan sikap yang sempurna. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak Ibu persilakan duduk kembali. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat ya. Ibu ucapkan terima kasih sama anak-anak Ibu hari ini datang ke sekolah dengan semangat ya. Kesehatan merupakan karunia Tuhan yang harus kita syukuri. Kalau kita tidak sehat gimana datang ke sekolah, bukan? Jadi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya itu sebagai wujud penghargaan kita kepada pahlawan yang telah mendahului kita. Untuk meraih kemerdekaan ini bukanlah hal yang mudah ya. Jadi gimana para pejuang waktu itu? Mereka melawan para penjajah ya. Jadi sudah seharusnya kita sebagai siswa gimana mengisi kemerdekaan ini? Dengan Belajar ya. Belajar dengan sungguh-sungguh dan menunjukkan budi pekerti yang luhur. Baik ya. Ibu absen terlebih dahulu ya. Ibu absen terlebih dahulu. Hari ini tanggal 9. Ahmad Herlian, Ahmad Raihan, Akila Azahra, M. Ali Sufian, M. Hafiz, Haira Febriani, Nuriana, Nafisa Fadila. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Semangat datang ke sekolahnya. Baik anak-anak Ibu, masih ingat dengan pelajaran yang telah lalu? Yaitu kita belajar tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Jadi Ibu pengen tahu nih, masih ingat ya sedikit saja ya. Hewan yang dilindungi di Indonesia itu apa saja? Tolong sebutkan Ibu. Misalnya harimau, apa lagi? Badak, gajah, singa dan lain sebagainya. Kalau kita sebutkan satu persatu sangat banyak sekali ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional ya. Nah, apa itu berpikir komputasional? Nanti kita akan pelajari sesaat lagi. Baik. Ibu buka dulu materinya, berpikir komputasional ya. Komputasional, komputer, bahasanya sangat dekat dengan komputer. Kalau kalian lihat di depan ini ada apa? Komputer. Kalau kalian berpikir komputer itu bisa membantu kita dalam bekerja, misalnya Ibu dalam membuat materi pembelajaran ini juga ya bisa menggunakan komputer ini. Menurut kalian komputer ini canggih apa tidak? Canggih ya, sangat membantu kita dalam menyelesaikan tugas-tugas gitu. Juga dengan
kalian, ada tugas sekolah juga sangat membantu adanya komputer ini ya. Baik, di sini berpikir komputasional ini artinya kita itu berpikir secara teratur atau dengan istilah berpikir komputasional, berpikir teratur, sistematis, nah, untuk menyelesaikan masalah-masalah. Kita kira-kira ada nggak manusia yang tidak ada masalah? Tidak ada. Setiap orang pasti ada masalah ya, cuman mungkin versinya berbeda. Ibu versi orang dewasa tentu berbeda masalahnya dengan anak-anak ibu. Kalau anak-anak ibu masalahnya apa biasanya? Nah, pengen mainan biasanya gitu ya. Pernah tak nangis pengen mainan baru sama orang tua? Pernah ya. Kalau ibu mungkin versinya lebih ibu sebagai guru mungkin bagaimana ibu memberikan pembelajaran sama kalian supaya kalian lebih memahami bagaimana ibu gitu, triknya begitu ya. Nah, jadi intinya setiap kita pasti mengalami yang namanya masalah. Tidak ada hidup yang tidak ada masalah, cuman bagaimana cara kita menyelesaikannya. Nah, dalam berpikir komputasional ini kita diminta ataupun ada langkah-langkahnya ya. Berpikir itu bagaimana teratur, bagaimana sistematis ya. Itulah yang disebut dengan istilah komputasional. Bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah ya, sehingga masalah itu menemukan sebuah solusi. Baik, sudah kira-kira sudah tergambar itu apa maksudnya, itu sudah termindset di pikirannya apa itu berpikir komputasional ya Dana ya. Apa tadi Yana? Berpikir komputasional itu yaitu berpikir bagaimana menyelesaikan suatu masalah dengan langkah-langkah secara teratur dan sistematis ya. Baik, diharapkan Ika setelah belajar ini anak-anak ibu diharapkan anak-anak ibu dapat mengidentifikasi permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita dapat menyebutkan ataupun ini masalahnya ini gitu. Jadi ini solusinya begitu. Jadi kita dapat mengidentifikasi permasalahan sederhana ya di dalam kehidupan sehari-hari, masalah yang sering kita temui. Kemudian diharapkan juga setelah belajar ini anak-anak ibu semua dapat menguraikan masalah secara dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritma. Bu, apa itu sih dekomposisi? Bu, apa itu sih pola? Apa itu abstraksi? Dan apa itu algoritma? Baik, nanti kita lanjut ya materi pembelajarannya. Nanti kita akan membahas tentang tentang berpikir komputasional itu ada 4 ini yang disebutkan tadi ya. Nanti kita akan belajar. Nanti di dalam belajar anak-anak ibu setelah kita memahami materinya ya Aira dan untuk semuanya kita akan membuat ada nantinya kita akan menyusun sebuah pola ya. Tapi terlebih dahulu kita akan memahami dulu apa yang dimaksud dengan dekomposisi, pola, abstraksi, dan berpikir secara algoritma ya. Nanti kita akan membuat pola warna misalnya, kemudian kita akan mencocokkan puzzle ini. Ibu ada membawa puzzle bola ya, nanti kita sama-sama menyusun puzzle. Bisa kan anak-anak ibu sering ya bermain puzzle. Nah, jadi nanti hari ini ibu ada membawa media, ini puzzle bola, nanti kita akan menyusun sebuah pola ya, pola berdasarkan ukuran. Terlebih dahulu kita pahami dulu dari 4 berpikir komputasional itu ya. Dan nantinya anak-anak ibu juga akan ibu bagi menjadi kelompok ya. Nanti bekerja di kelompok. Setelah itu kita akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil anak-anak ibu bekerja di kelompok. Bisa dipahami? Nah, itu tujuannya ya. Kemudian tujuannya anak-anak ibu nanti setelah kita belajar ini diharapkan anak-anak ibu dapat memecahkan langkah-langkah pemecahan masalah itu secara sistematis ya. Jadi nanti anak-anak ibu bisa gitu apa-apa aja permasalahan secara algoritma itu kita susun langkah-langkahnya sistematis. Tapi sebelumnya kita pahami dulu materi ini ya, apa saja di belajar berpikir komputasional ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah pemecahan masalah.
Dengan berpikir komputasional, masalah yang rumit dapat dipecahkan dan dikerjakan lebih mudah, ya. Jadi itu masalah yang rumit bisa kita pecahkan, ya. Tentunya masalah itu harus ada penyelesaiannya. Bagaimana cara itu? Yang pertama, kita harus amati masalah yang kita temukan. Apa masalahnya, ya? Misalnya masalahnya kalau anak sekolah apa biasanya yang dirasakan biasanya? Kalau habis sulit apa? Bangun pagi kalau ya, nah, kita cari itu contohnya ya, kita amati masalahnya, kemudian kita cari penyebabnya ya dari masalah tersebut, terus kita susun secara tepat, nah ya kita rencanakan apa susun dari permasalahan itu, kita rencanakan, kemudian baru kita ikuti solusi yang telah kita buat ya, atau planning yang kita telah rencanakan baru kita aplikasikan atau kita terapkan, ataupun kita ikuti langkah-langkah dari solusi tersebut. Oke? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Oke, udah fokus ini? Sudah ya, kita lanjut lagi materinya. Nah, yang pertama itu dekomposisi. Nah, tolong bacakan Ibu, siapa yang bisa? Aina bisa bantu Ibu. Dekomposisi adalah Komposisi adalah memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil untuk mempermudah mencari solusi. baik, terima kasih Nafisa. Jadi, kata teman kita, dekomposisi itu adalah memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil untuk mempermudah mencari solusi. Ya, masalah itu ada yang besar, ada yang kecil. Kalau yang besar, kita kecil menjadi bagian-bagiannya, bagian-bagian sehingga kita lebih mudah mencari solusinya. Baik, coba kita apa ya, identifikasi atau coba kita sebutkan ya. Hari ini hari apa? Sabtu, tanggal 9 Agustus ya. 2025. Pertama dekomposisi tadi. Kita udah tahu tuh dekomposisi tadi apa? Dekomposisi. Apa tadi Nafisa? Dekomposisi Adalah memecahnya masalah ya, masalah yang besar menjadi bagian-bagian kecil. Coba kita cari masalahnya ya. Nah, masalahnya apa? Masalahnya apa? Sulit bangun pagi ya. Nah, sulit bangun pagi. Ini masalah bukan? Masalah ya. Jadi sulit bangun pagi ini banyak sekali memberikan efek yang kurang baik untuk kita. Datang ke sekolah bisa terlambat ya, dan lain sebagainya. Jadi dari masalah sulit bangun tidur ini kita harus mengetahui dulu apa masalahnya ya. Ini masalahnya. Apa yang menyebabkan sulit bangun pagi itu? Oke, hebat sekali ya. Jadi masalahnya tidur terlalu malam. Nah, kalau tidur terlalu malam ini apa solusinya? Oke, jadi tidur harus cepat ya. Apalagi solusinya apa masalahnya kalau kita sulit bangun pagi ini? Masalahnya? Oh, hebat sekali Herlian. Main HP mungkin terlalu lama di layar biru ya. Main apa lagi? Main game gitu ya. Main game. Nah, sampai main larut malam. Nah, jadi gimana itu solusinya? Kira-kira main game itu berapa jam biasanya? Sampai 5 jam Bu. Ada ya sampai 5 jam gitu. Tidak Bu ya. Tidak ya Rehannya. Jadi misalnya kita main game itu jangka waktunya panjang. Jadi solusinya kita harus batasi. Nah, ini dia. Ini sudah termasuk kita berpikir secara komputasional, yaitu bagian dekomposisi.
Jadi kita batasi ya, batasi main game. Ya, siapa suka di sini main game? Suka semua ya? Aira main game ya juga? Ya. Sudah itu apa lagi? Coba sebutkan ibu, bantu ibu. Apalagi masalahnya yang menyebabkan kita itu kesulitan bangun pagi? Di sini siapa yang sering ini nyetel alarm HP atau jam beker gitu? Aira ya. Nah kadang mungkin itu terjadi jam itu volumenya kecil. Nah misalnya ya itu masalahnya yang menyebabkan perasaan tadi kata Aira aku nyetel jam kata Aira pukul 5 lah. Tahu-taunya tak berbunyi. Setelah ditelusuri masalahnya volume jamnya atau alarmnya kecil. Jadi menaikkan kita tambah volumenya ya, tambah volume jam gitu ya. Jadi sampai di sini sudah terpikir, sudah memahami itu, berpikir secara dekomposisi itu cara menyelesaikan dari masalah. Itu tadi kita amati dulu masalahnya, kita cari solusinya. Nih ibu tanya, kalau sekiranya hari hujan apa solusinya? Ayo Pakai payung. Nah jadi anak-anak ibu sudah tahu nih ya. Kalau lapar? makan. Nah ingat kalau makan itu juga ada prosesnya sehingga baru dapat kita menikmati ya. Nah semuanya itu ada rujukan ya. Jadi dekomposisi ini kita mengecilkan menjadi bagian-bagian kecil dari sebuah masalah. Ini ada nih ibu sajikan media gambarnya. Ini terlihat apa nih? Anak yang tidur terlalu malam. Nah di sini anak-anak itu tidur pukul berapa? Pukul 9. 9 ya, itu udah tidur ya. Nah, kemudian ini main game. Nah, itu kan yang kita bahas tadi ya, main game, terlalu asik main game gitu sehingga bangunnya kesiangan. Kalau udah bangun kesiangan tuh datang ke sekolahnya telat gitu, bahkan mungkin malamnya PR tak dikerjakan gitu. Kemudian itu jam tadi yang disampaikan tadi Aira bilang pakai alarm kalau bangun paginya. Kadang-kadang bisa juga terjadi kesalahan teknis ya, tak bersuara gitu alarm HP-nya. Mungkin dari pengaturannya. Baik, kita masuk lagi ke pola. Jadi yang pertama ini udah paham nih, berpikir komputasional yaitu dekomposisi. Yang kedua kita masuk pola ya. Pola. Nah, apa itu pola? Ayo bantu ibu. Siapa yang bisa membaca pola? Pola adalah, ayo Aira bantu ibu. Pola adalah sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang dan teratur, seperti warna angka, bentuk, sebab, akibat, atau urutan langkah. Oke, terima kasih Ananda Aira. Ya, jadi pola itu adalah sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang dan teratur, seperti warna, angka, sebab akibat, ataupun urutan langkah. Nah, tanpa kita sadari pola itu ada di sekitar kita. Coba sebutkan apa pola apa? Oh, hebat sekali ini ya. Ubin atau keramik yang kita injak ini adalah sebuah pola teratur bukan? Teratur ya, sehingga dia terkesan rapi begitu. Nah, pada kain batik ya hebat sekali, tepuk tangan. Nah, ya kain batik itu juga ada polanya itu. Kebetulan kita tidak pakai baju batik. Ini ada pola tidak nih, gambar ini? Ada ya. Nah, susunan loh-lohnya itu ada polanya. Itulah yang disebut dengan pola. Kemudian apalagi pola angka. Misalnya ibu sebut 1, 2, 3, kalian pasti meneruskan 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Itu juga sebuah pola. Itu namanya pola angka. Misalnya nih ada anak TK belajar, ketika ibu gurunya menyebutkan A, B, C, D, E, F, G, dilanjutkan H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oke, itu juga sebuah pola ya. Itu secara berulang, teratur. Itu namanya pola huruf. Nah, sekarang ibu mau minta tolong nih sama anak-anak ibu. Ini ada sebuah kertas berwarna. Ibu meminta tiap-tiap anak ibu untuk
menempel ke depan, dijadikan ini sebuah pola yang teratur, ya. Ibu minta siapa dulu yang berani maju? Oke, silakan Hafiz. Nah, Ibu, nah, pilih aja nih ya. Buatkan Ibu pola. Ini di belakangnya ada double tick, buka dulu. Tempel aja nih di bawah itu, di bawah layar itu. Lanjut, siapa lagi? Oke, nah, lanjut. Buatkan Ibu sebuah pola ya, pola yang lanjut. Silakan. Buatkan Ibu pola ya. Nah, yang apa ya? Buatkan Ibu sebuah pola. Kita sudah paham tuh, pola adalah sesuatu yang terjadi secara berulang, teratur. Nah, pola itu juga diwarna-warna. Di bawahnya, coba di bawahnya lagi itu Akila. Ya, biar tidak panjang gitu. Bantu Ibu membuat sebuah pola warna, ya. Oke, ucapkan terima kasih untuk anak-anak Ibu semua. Aplaus dulu untuk kita semua. Jadi anak-anak Ibu tempel ini adalah sebuah pola apa? Pola warna. Ini teratur apa tidak? Teratur apa tidak? Nah, inilah yang dimaksud dengan pola. Ini ada warna biru, pink. Yang di bawahnya lagi biru, pink. Nah, jadi dia berulang ya, ada langkah-langkahnya. Nah, sampai di sini paham? Paham. Oke, itu dari warna. Sekarang Ibu meminta anak-anak Ibu coba tempelkan gambar ini. Tolong bantu Ibu membuat sebuah pola hewan berdasarkan kamu sabar ya. Sebuah nama hewan berdasarkan jenisnya. Kalau ini hewan apa namanya? Ini kucing. Oke, ini ada berapa gambarnya? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi Ibu minta 2 laki-laki, 3 perempuan. Gak apa-apa ya Kak, yang bapak-bapaknya ngalah dulu, ibunya yang 3. Buatkan Ibu sebuah pola gini berdasarkan nama hewannya, jenis hewannya. Ayo silahkan. Yang bersedia aja. Apa perlu Ibu tunjuk? Nah, oke, silahkan maju. Nah, oke, cowoknya 2, cewek 3. Siapa yang bersedia? Apa ya tadi tunjuk ya, sebutkan nama-nama. Buat menempel di mana ya? Di sini lah ya. Nih di sini. Di sini aja lah nih di sini. Ada di ruangan masing. Buatkan Ibu sebuah pola berdasarkan jenis hewan ya. Itu apa tuh bahasa Inggrisnya, please? Dog. Oke, yang rapi tempelnya bentar ya. Ya, silakan duduk. Oke, terima kasih untuk anak-anak hebat Ibu. Jadi ini juga sebuah pola. Kayaknya yang anak-anak Ibu tempel ini berdasarkan jenis hewannya. Gimana nih susunannya? Oh, ternyata polanya seperti ini. Anjing, kucing, seperti itu polanya ya. Nah, dia bisa juga polanya misalnya anjing, kucing gitu. Jadi yang ditempel ini adalah sebuah pola anjing, kucing. Kalau ini kan apa? Biru, pink. Kalau itu anjing, kucing itu adalah jenis hewan. Jadi sampai di sini paham itu yang dimaksud dengan sebuah pola. Jadi pola itu banyak ya, tanpa kita sadari kita itu tidak lepas itu di kehidupan sehari-hari ya. Seperti apa tadi yang teman kalian bilang, ubin ataupun porselen yang kita injak ini ya, lantai sekolah kita ini juga sebuah pola. Ini adalah contohnya nih, ini dia gambarnya. Ini tadi yang disebut tadi ada pola bentuk warna pada lantai ya. Ini dia. Kemudian tadi Hafsia bilang ada kain batik ya dari PS. Nah, ini dia PS. Benar sekali PS ini. Ada pola kain batik ya. Ya teratur kan? Nah, kemudian tanpa kita sadari juga aktivitas kita keseharian datang ke sekolah itu juga sebuah pola. Misalnya juga daftar pelajaran juga sebuah pola. Hari ini kita belajar coding KA, hari Seninnya kita belajar apa, udah terjadwal ya. Itu juga sebuah pola. Pola itu ada pola angka ya. Untuk lebih jelasnya, sebelum kita masuk berpikir komputasional yang ketiga yaitu abstraksi,
agar lebih sempurna lagi pemahaman kita terhadap pola ini, bantu ibu dalam menyusun puzzle bola ini. Bersedia? Ya. Oke, kita ke meja ini ya. Di depan ini kita nyusun sebuah pola. Ini polanya berarti kalau nyusun pola ini berdasarkan apa? Ukuran ya kan? Nah, coba baju ini. Nah, ini namanya puzzle bola. Ya. Aturannya ini adalah seperti bangun ruang ini segi kita harus memasukkan ke dalam bola ini ya. Nah, jadi harus kita sesuaikan. Tapi kalau misalnya tidak sama ukurannya, tentu tidak bisa masuk. Jadi tugas anak ibu adalah memasukkan puzzle ini ke dalam bola ini. Paham sampai di sini? Oke. Ibu minta siapa dulu nih? Yang cantik-cantik dulu. Sini, bantu ibu. Berdua dulu, silakan. Semua dapat giliran ya, dapat bagian. Bisa kalian lihat dulu temannya sini ya. Sini. Yang lainnya bisa lihat di sini. Boleh berdiri. Ya semuanya. Ya. Kalau di sini mungkin kelihatan. Ya silakan melihatnya. Susun polanya gantian ya, masing-masing 2. Siapa lagi yang belum? Sudah? Ya, biar ratain aja ya. Ini bukan itu. Dia sudah lepas ini. Ini kan masih ada deh. Tekan aja gini supaya tidak lepas. Ya. Ke sini saya. Angkat ke sini. Dia kalau tidak sama, ini jajaran genjang tuh, gimana tuh? Coba lihat polanya dulu. Itu tidak mau itu, dia harus lihat. Nah itu bisa kan? Oke, itu sama ya, Pis. Coba lihat bentuknya. Nah, jangan buta. Siapa yang belum terbaca tadi? Usuk sama Yana lagi ya? Mana usuk Yana? Usuk udah sok. Mana usuk? Nah, itu masuk. Usuk kasih sama usuk tuh. Jangan dibuka ini nih. Mana? Nih. Oke, masuk. Yana udah Yana? Kasih sama Yana. Nah. Siapa usuk udah? Udah. Yana. Bantu Yana. Oke, lepaskan. Bisa. Harus ditekan. Itu sesuai sepertinya polanya. Ketat ya. Iya. Ini lagi nih. Yang ini yang cari dulu. Tak sesuai. Ini di sini nih. Ya di paste coba deh. Iya itu. Ini yang mana? Ya. Duduk lagi. Dan aplaus dulu untuk kita semua. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, ucapkan terima kasih untuk anak-anak hebat ibu. Tadi anak-anak ibu sudah bisa memasukkan bangun ruang mini ini ke dalam bola. Jadi ini polanya itu berdasarkan ukurannya kan? Berdasarkan ukuran. Kalau tidak sesuai ukurannya, apakah dia bisa masuk? Tidak. Jadi anak-anak ibu sudah memahami itu apa yang dimaksud dengan pola? Ya, alhamdulillah. Oke, sekarang kita masuk ke abstraksi. Nah, Hafiz, tolong bantu ibu apa itu abstraksi? Abstraksi adalah
Silakan. Adalah proses memilih bagian penting bagian penting dan mengabaikan. mengabaikan hal yang tidak penting. Oke. Nah, di sini yang dimaksud dengan abstraksi adalah proses memilih bagian penting dan mengabaikan hal yang tidak penting. Nih, contohnya seperti ini anak-anak ibu. Ini apa nih? Apa? Tas. Nah, ibu mau bertanya. Bagian yang penting di dalam tas ini apa? Hah? Buku. Apa lagi? Pen, dan lain sebagainya. Tadi udah disebut ada pensil. Ada pensil warna ya? Ada pensil warna, ada tifek, ada penggaris tentunya ya. Ada buku ya. Nah, jadi hal yang terpenting di sini apa menurut kalian? Bukan berarti yang lainnya tidak penting ya, tapi kita harus lebih fokus apa yang lebih penting. Ya, apa? Yang penting di dalam ini buku sangat penting. Coba kalau sekiranya buku itu tertinggal gimana? Bisa ya kita menulis? Bisa ya kita kerjakan tugas? Nah, jadi buku itu sangat penting. Itu jadi yang dimaksud dengan abstraksi itu kita harus lebih fokus ke hal-hal yang penting. Misalnya kalau kita ke dapur untuk bahan pokok, apa yang lebih penting menurut kalian? Kalau makan makanan yang penting? Makanan pokok nasi ya, lauk pauk ya, seperti cemil-cemilan itu gimana? Cemil-cemilan itu penting tapi itu masih perlu kita abaikan kan. Jadi kita untuk stamina kita biar kuat, kita memerlukan makan makanan yang pokok. Ibu bertanya nih sama kalian, misalnya pagi tadi sarapan lontong, kalian masih menginginkan nggak makan nasi? Nah, itulah orang Indonesia ya. Walaupun sekenyang apapun kita mengkonsumsi kue ya, akila ya, tapi tetap pengen makan nasi itu contohnya. Sama juga dengan tas tadi itu, hal yang terpenting di dalam tas itu buku ya. Jadi kita harus mengabaikan hal-hal yang sifatnya mengganggu kefokusan kita. Baik, kita lanjutkan lagi setelah abstraksi. Apa lagi? Yaitu algoritma. Nah, bantu ibu algoritma. Akila, algoritma adalah bacakan sayang. Algoritma adalah langkah-langkah yang dilakukan secara berurutan suatu kegiatan atau masalah ya. Jadi algoritma itu kita memecahkan masalah ataupun ada langkah-langkah dalam aktivitas sehari-hari kita ya. Rehan, coba yang ada langkah-langkahnya di kehidupan sehari-hari kita apa? Nah, kalau masang baju ada tak langkah-langkahnya? Pasti ada. Kalau sikat gigi? Nah, jadi ada langkah-langkahnya apa lagi, Pis? Misalnya ada yang ada langkah-langkahnya. Masak mie. Siapa yang suka makan mie? Suka. Bisa masaknya? Bisa. Nah, itu ada langkah-langkahnya kan? Ada langkah-langkahnya kan? Siapa yang bisa mengemukakan langkah-langkah membuat mie itu? Coba yang pertama sekali, kalau kita masak mie itu Aduk panci. Masukkan air. Hidupin kompor. Nunggu mendidih apa tidak dulu airnya? Terus masukkan. Setelah itu berarti buat mie rebus nih ya. Masukkan bumbunya kata Abang Rehan. Sudah itu dimasukkan ke apa lagi? Ke wadah atau tempat siap disantap. Nah, itu merupakan algoritma yang ada langkah-langkahnya. Coba selain itu apa lagi yang ada langkah-langkahnya? Bantu Ibu Aira yang ada langkah-langkahnya. Misalnya apa? Menggosok gigi. Coba gimana urutan langkahnya? Yang pertama. Terus? Ya, terus? Bagian depan melakukan satu selama 2 menit. Oke, selanjutnya Bersihkan lidah secara perlahan, terus berkumur hingga bersih dan bersihkan sikat gigi, simpan di tempat kering. Ini ada fotonya nih, ya. Aira hebat bisa membaca gambar ya. Jadi ada langkah-langkahnya. Nah, ini bis atau usul. Apa itu Sul? Apa lagi yang ada langkah-langkahnya? Bisa membuat apa itu? Teh bisa? Teh manis. Kalau untuk buat teh manis biasanya apa Sul?
Misalnya, seperti gula. siapkan dulu tempatnya. Gelas, ya sudah itu. Apalagi masukkan air atau tehnya dulu. Masukkan teh, masukkan gula, masukkan air. Sudah tuh diaduk ya. Sudah itu airnya air apa? Air dingin, air panas. Air panas. Jelas itu ya. Sudah itu sudah dimasukkan air panas. Apa lagi langkah selanjutnya? Ya, diaduk ya hingga gulanya larut. Kemudian baru kita minum atau kita sajikan. Nah, inilah yang dimaksud algoritma. Ya, ada langkahnya. Jadi materi hari ini bisa dipahami itu. Apa itu dekomposisi, apa itu pola, apa itu abstraksi, dan apa algoritma. Ingat, kalau algoritma itu yang ada langkah-langkahnya, ya. Kata Hafiz tadi masak nasi, kata Ucup tadi apa? Buat teh manis. Apalagi kata Aira tadi gosok gigi. Terus apa lagi? Yang ada langkah-langkahnya. Nah, masang baju pun ada juga langkah-langkahnya, ya. Masang jilbab juga ada langkah-langkahnya, ya. Bermake up juga, ini suka ya make up. Tidak ya, anak sekolah tak boleh ya. Juga ada langkah-langkahnya. Jadi di kehidupan sehari-hari ini, apapun yang adanya langkah-langkah itu urutannya gitu, ya. Adalah sebuah algoritma merupakan bagian dari berpikir komputasional. Baik, anak-anak ibu, tadi kita telah membahas dari 4 dalam berpikir komputasional, ya. Anak-anak ibu, kita akan bekerja di kelompok, ya, dalam menyelesaikan tugas. Sebelumnya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk semangat. Lagu anti bully. Nah, semangat, tepuk semangat. Alhamdulillah anak-anak ibu semangat. Sekarang ibu akan membagi anak-anak ibu dalam sebuah kelompok. Kelompoknya ada kelompok 1 dan ada kelompok 2. Cocok ganteng kelompok 1, cece cantik kelompok 2, ya. Nah, ibu akan membagikan, ya. Tiap-tiap anak ibu akan mengerjakan, boleh kerjasama, ya. Kerjasama. Buat ini kelompok 1 ya. Nah, dapat ya semuanya 4, ya. Ya. Nah, sudah kerjakan ya. Di kelompok ada yang kurang jelas, ditanyakan, ya. Berapa butuh waktunya? 7 jam. Astagfirullah. 15 menit. Ya, kerjakan dulu ya. Hah? Buat nama ya. Boleh, nama-nama. Kelas 5. Ya, namanya nama kelompok ataupun ibu tahu kalau perempuannya kelompok 2 ya, buat namanya ya. Kelas 5. Oke. Ada yang kurang jelas kalau misalnya ada? 15 menit cukup waktunya. Ya, kita coba 15 menit ya, sepakat? Masalahnya kita yang kita bahas hari ini dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritma.
Pemahamnya gimana? Ya.
kurang paham soalnya. Kalau selesai itu di mana letaknya? Di awal kan, di akhir kan? Susunlah langkah-langkah aktivitas di bawah ini. Berarti kalau ada langkah-langkah itu algoritma ya. Gimana, Chef? Sudah berarti ya? Sudah semua ya? Oke. Berarti gimana? Kan kerja sama. Ini lagi. Oke, udah siap semuanya. Ya. Kelompok ini nanti ada perwakilan yang maju satu, kelompok ini yang kita bahas ya. Oke, untuk pertanyaan yang ini, uraikan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari di sekolah ataupun di rumah. Ini adalah secara dekomposisi. Kelompok ini, siapa yang maju mewakili? Ya, siapa yang maju? Aira boleh juga. Ya, silakan baca. Pintar maju. Siap-siap nih kelompok ini siapa? Didengarkan aja ya. Oke, nomor 1, dengarkan temannya. Apa? Uraikan. Baca soalnya dulu. Uraikan. Nyari-nyari suaranya, yang kurang banyak. Uraikan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari di sekolah ataupun di rumah. Misalnya, saya lupa mengerjakan PR. Nah, kata Aira ini ada contoh apanya? Tugasnya saya lupa mengerjakan PR. Solusinya mengerjakan lebih awal. Kalau ini apa kelompok ini? Kalau bisa dia apa jawabannya di kelompoknya? Ini mengerjakan waktu malam hari katanya. Berarti itu solusinya ya. Sama aja. Pengertian bahasanya aja beda tapi tujuannya sama. Yang kedua, oke kalau seperti ini jawabannya betul. Misalkan lupa membawa alat tulis ke sekolah. Menyiapkan sejak malam. Menyiapkan sejak malam. Kalau kelompoknya oke, betul. Ya, aplaus dulu untuk kita semua. Ya, jadi tujuannya ini sama ya, walaupun bahasanya berbeda. Silakan duduk, Aira. Oke, kelompok ini siapa? Yuk, silakan. Please, bantu. Ya, bacakan yang pola ini kita ibu koreksi lah nanti ya. Ini lagi yang menggambar. Oke, dengarkan temannya ya. Bacakan. Ya. Kami ingin menggambar sebuah pohon beringin. Apa saja bagian yang penting untuk digambar? Berilah tanda contek pada bagian yang kamu anggap penting. Abstraksi. Batang pohon, kata aktivitasnya. Batang pohon, ranting daun. Oke, itu jawabannya. Oke, lanjut. Ini lagi susunan lengkapnya. Oke, nomor 1 bangun tidur katanya. Merapikan tempat tidur. Mengambil bekal. Betul. Oke. Merapikan tempat tidur. Mengambil bekal. Ya. 4. Memasukkan ke tas. Oke. Ada beda ya? Ada. 5. Mengecek isi tas. 6. Siap berangkat. 7. Selesai. Oke. Ibu ulang sekali lagi. Kalau untuk kelompok 2 susunan algoritma yang pertama bangun tidur sama nomor 2-nya merapikan tempat tidur. Kalau kelompok 2 apa? Mengecek isi tas. Kalau bangun tidur itu biasanya apa?
langsung ngecek tas ya, tidak membersihkan tempat tidur atau merapikan tempat tidur. Jadi yang benarnya itu adalah itu menengah ya. Jawaban yang benar itu bangun tidur, kemudian kita merapikan tempat tidur ya. Yang ketiga, kalau di kelompok 1 mengambil bekal, kalau di kelompok 2 apa? Yang nomor 3-nya merapikan tempat tidur. Semestinya ini mengecek isi tas ya. Oke, ibu ulang lagi susunannya. Bangun tidur, 2 merapikan tempat tidur, mengecek isi tas, nomor 3, kemudian mengambil bekal ya, kemudian memasukkan ke tas bekal tadi ya, kemudian siap berangkat, dan 7 selesai. Itu urutannya. Oke? Nah, mananya bisa deh. Jadi sudah paham tuh. Untuk pola warna, ini ibu yang menyebutkan. Coba periksa hasil apa pengerjaannya ya. Nomor 1 ya, ini yang warna yang pola gambar ini. Nomor 1 ya, itu kan ada gambarnya segi apa tuh, persegi ya, persegi panjang, lingkaran, persegi panjang, lingkaran. Jadi kelanjutannya adalah ini gambar yang ketiga kelanjutannya. Nih ya, jujur ya, kelanjutannya gambar ketiga. Nih kalau betul dibetulkan, kalau salah baru ini gambar yang ketiga, baru persegi panjang, baru lingkaran. Oke? Nah, diperiksa jawabannya. Iya. Oke. Yang kedua, yang warna kuning itu segitiga, jajaran genjang. Nah, itu jajaran genjang yang berdiri, baru persegi, baru segitiga. Oke? Ya. 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 Jatuh. Ya. Lihat ibu gambarnya. Yang ketiga itu ada angka panah. Oke. Ini. Oke. Bis. Oke. Ya. Diam aja sudah dulu. Oke. Ya. Oke. Oke. Ya, kelihatannya dalam penyelesaian pola warna itu ada 5. Ibu lihat anak-anak ibu sudah memahami pola ya. Pola dari sebuah bangun ruang ini. Dan kelanjutannya ibu dapat melihat tadi. Baik. Ibu ucapkan terima kasih tadi sama anak-anak ibu. Boleh dikumpul dulu tugasnya ya. Ibu ucapkan terima kasih ya atas mengerjakan tugasnya. Ya. Oke. Tugasnya udah dibuat nama kan? Iya ya. Oke. Baik. Terima kasih sekali lagi telah melaksanakan telah mengerjakan tugasnya dengan baik. Sebelum kita lanjut untuk kesimpulannya, ibu coba kita ice breaking dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk semangat. Oke. Anak-anak ibu, hari ini tadi kita telah belajar tentang berpikir komputasional. Jadi apa yang kita pelajari hari ini? Ada 4 dalam
algoritma menggosok gigi, membuat teh manis dan lain sebagainya. Baik, dari pelajaran kita hari ini, Ibu pengen tahu nih gimana perasaannya ya. Tolong dibuat perasaannya di sini, apakah senang, apakah sedih, apakah apa. Jadi dibuat di sini ya. Ya, dibuat nanti kita tempel ke depan ya. Oke. Ini untuk rekan, nanti ditempel ya ke depannya. Oke, ditulis ya. Oke. Ini sebagai bahan refleksi ya. Yang sebagai bahan refleksi Ibu mengajar.
Nah, jadi kan kalau Yusuf dia senang belajar hari ini karena dapat mengetahui pemecahan masalah sehari-hari. Terus siapa lagi nih? Ahmad Herlian. Ayo tolong bacakan Ahmad Herlian. Sedang karena Gedekan suaranya. sedang karena tak tahu apa saja solusi dalam pemecahan masalah. Oke, silakan duduk, tepuk tangan. Ya, terima kasih untuk teman kita. Kata Ahmad Herlian tadi, katanya tahu solusi dalam pemecahan masalah. Tadi apa tadi berpikir komputasional tadi ada 4, ada dekomposisi, pola, apa lagi? Abstraksi dan algoritma. Ya. Aira, tolong bacakan Aira. Punya Aira. Senang dapat tahu tentang pemecahan masalah. Oke, terima kasih Aira, tepuk tangan. Kata Aira senang. Ini nggak bohong kan? Senang ya? Senang katanya karena tahu tentang pemecahan masalah ya. Kemudian siapa lagi? Ahmad Raihan. Bantu ibu bacakan tulisan indah nih. Apa nih? Senang karena tahu apa saja solusi dalam pemecahan Masalah. Oh gitu. Oke, terima kasih. Berpikir komputasional. Ahmad Raihan. Akila. Akila. Kata Akila senang dapat mengetahui dekomposisi, pola, abstraksi dan algoritma. Oke, terima kasih Akila. Lanjut, M. Hafiz. Wah, ini mantap lagi tulisannya nih. Tulisan dokter. Apa nih? Senang karena dapat menyusun langkah-langkah Pemecahan. pemecahan masalah. Oke, kata Hafiz ini senang. Tunggu dulu kan. Sini. Kata Hafiz senang katanya karena apa tadi? Karena dapat menyusun langkah-langkah pemecahan masalah. Ya, coba Hafiz apa yang Hafiz bisa sebutkan? Apa langkah-langkah dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Nih, Masaknya lagi coba masaknya. ikan. Masak ikan. Nah, Hafiz kayaknya pada masak ikan. Coba buatkan ibu langkah-langkahnya. Misalnya yang pertama, Siapkan wajan. ini menggoreng ikan. Wajan ya, berarti dia menggoreng ikan ya. Goreng ikan, siapkan wajan. Tahu ya kalian wajan kalau bahasa kita, kalau bahasa kita kuali atau rinjing ya, wajan. Terus Siapkan minyak. minyaknya apa? Minyak mungkin Ya serius. Minyak apa? yang makan. Goreng. Oke. Kemudian Hidupkan kompor. hidupkan kompor. Ini pernah melakukan apa tidak ya? Tidak. Kalian mama kalau ya. Nah, terus apa lagi? Ya, hidupkan kompor. Kemudian tunggu panas ya? Tunggu panas. Apanya tunggu panas? Minyak. Minyaknya tunggu panas. Selanjutnya, yuk Masak. masukkan Memasukkan ikan. Oke, masukkan ikan. Itu langkah-langkahnya ini algoritma ya. Tanpa kita sadari ini adalah berpikir komputasional, yaitu dengan adanya langkah-langkah yaitu algoritma. Ya, masukkan apa tadi ikan ya? Oke, masukkan ikan. Terus apa lagi? balik ikan. Berarti kalau sudah kering ikannya dibalik. Yang cewek-cewek bisa tak goreng ikan? Bisa. Bisa. Dibalik ikannya. Dibalik baliknya ikannya dibalik ya. Jangan salah asumsi ya. Balik ikannya. Terus apa lagi? Diangkat Oh, dibalik sudah tuh diangkat. Terus sudah diangkat dimasukkan di mana? ke piring. Ke piring. Terus selesai siap disantap. Dinikmati. Hebat. Terima kasih Ibu Hafiz, tepuk tangan. Oke. Siapa yang punya ide lagi berani nih?
rapi kan? Kalau misalnya diacak secara acak bagus tidak dilihat? Tidak. Jadi dia pasti ada polanya ya. Nah, kemudian apa lagi? Pola apa tadi? Batik, baju batik. Ini alas meja kita. Ini ada polanya kan? Ada pola apa batiknya? Ya. Nah, itu juga. Apa lagi tingkat? Ya, warna ya. Warna. Oke, silakan duduk. Oh, jatuh. Oke Nana, terima kasih Nana. Selanjutnya Nuriana. Ayo bantu Nuriana bacakan hasil refleksi belajar hari ini. Apa? Iya. Suaranya apa? Apa? Senang karena Oke, kata Yana senang katanya ya karena mengetahui tentang berpikir komputasional. Oke, silakan duduk Yana. Aplaus dulu untuk kita semua. Lihat anak ibu yang di bawah 80 ini senang sama belajar hari ini ya. Ya, abang ganteng ya, senang katanya. Jadi kita hari ini belajar tentang berpikir komputasional. Jadi harus kita ingat berpikir komputasional itu berpikir secara teratur, sistematis, ya. Ada langkah-langkahnya adalah pemecahan masalah. Jadi sebenarnya masalah itu tidak ada masalah yang tidak ada solusinya ya. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Tinggal kita bagaimana menghadapinya, ya. Kalau Hafiz apa tadi udah terpikir nih bagaimana misalnya bangun pagi udah tahu kan gimana mengatasi masalahnya. Oke, Ibu ucapkan terima kasih sama anak-anak ibu yang semangat hari ini ya. Sebagai tindak lanjut ibu meminta sama anak-anak ibu PR di rumah coba buatkan ibu ini yang ada langkah-langkahnya, bebas, jangan yang sudah ibu sebutkan tadi sebagai PR di rumah aja ya. Di pertemuan selanjutnya kita bahas lagi. Misalnya pokoknya di luar tadi kan buat teh manis sudah, kata Hafiz tadi menggoreng ikan juga sudah, ya masak mie sudah. Coba carikan ibu untuk PR-nya yang lain lagi contohnya ya, ya, oke, yang lainnya. Jadi paham ini tugasnya, paham? Alhamdulillah ya, kita telah sampai di ujung waktu. Tolong disiapkan dulu peralatannya, kita akan istirahat dulu ya. Ya, kemas dulu barang-barangnya, alat tulisnya ya. Kemas. Jadi sampai di sini ada pertanyaan? Ya, Aira ada pertanyaan, kayaknya ada pertanyaan. Ini dulu apa? Nah, oke, sebelum kita kata Aira katanya membuat kue itu termasuk algoritma ya. Buat kue ada langkahnya ya, So. Berarti dia termasuk kata kelompok laki-lakinya Aira karena ada langkah-langkah dalam pembuatannya ya. Aduh, astagfirullah. Ya. Ada langkah-langkahnya. Jadi Aira termasuk ya kue ya dalam algoritma. Oke, siapkan semuanya. Jadi dipimpin Hafiz. Ya, siapkan Hafiz. Doa mau pulang kita bawa. Ya. Siapkan dulu. Apa tuh? Oke, duduk dengan tenang, duduk dulu baca doa. Yuk keluarnya tertib dulu dari Aira. Salam dulu semuanya. Ya. Oke, lanjut sama temannya. Oke, lanjut pintar. Lanjut ya semuanya. Ya, semuanya.